Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mursalin Rusadi, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kali ini saya akan melakukan percakapan praobservasi bersama Ibu Risna Hidayah, guru kelas 4. Assalamualaikum Ibu Risna, bagaimana kabarnya kali ini? Waalaikumsalam Pak Mursalin. Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan kabar Bapak juga? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Nah, saya nanti akan melakukan supervisi pembelajaran di kelas Ibu. Nah, jadi sebelum saya melakukan observasi, kita ngobrol-ngobrol sebentar dulu ya Bu. Nah, sebelum Ibu melakukan proses pembelajaran. Iya, baik Pak. Gini ya Bu, sebelumnya kegiatan percakapan praobservasi ini bertujuan untuk melihat bagaimana kesiapan Ibu sebelum Ibu nanti melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga Ibu dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Oke Bu, apakah Ibu sudah siap? Insya Allah siap Bapak. Ada beberapa pertanyaan Ibu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Nah, yang pertama terkait dengan tujuan ya Bu. Nah, apa nih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti? Iya, baik Bapak. Berdasarkan modul ajar yang sudah saya buat, di sini ada 3 tujuan ya Pak. Nah, yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi dan menunjukkan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggal mereka. Nah, kedua, peserta didik dapat mengolerasikan pengaruh geografis dengan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan cara yang bijak untuk memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggal mereka. Nah, seperti itu Bapak tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Iya Bu, jadi ada 3 tujuan ya Bu yang ingin Ibu capai nantinya. Nah, sekarang saya juga ingin mengetahui apa nih area pengembangan yang hendak Ibu capai pada pembelajaran nantinya? Saya ingin mengembangkan pelajaran yang berdiferensiasi mulai dari konten, proses, dan produk agar nantinya murid jadi lebih bersemangat Pak, senang, gembira, dan aktif dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Nah, dan tentunya sesuai dengan kebutuhan murid kita Pak. Bagus sekali Ibu. Nah, Ibu sudah mulai mencoba melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, di mana Ibu memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Nah, sekarang kalau dari segi pengetahuan dan keterampilan, hal apa nih yang ingin juga Ibu kembangkan? Kalau dari pengetahuan ya Pak, dapat meningkatkan kemampuan murid dalam menyebutkan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggalnya. Nah, mengorelasikan pengaruh geografis dengan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya Pak. Iya. Dan menyebutkan cara yang bijak untuk memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya. Kemudian pada keterampilan, saya meminta mereka untuk membuat produk Pak. Nah, yang berbeda sesuai dengan minat mereka masing-masing. Bertema dengan kekayaan alam Pak. Nah, bisa membuat gambar, terus cerita, puisi, hasil karya, dan lain-lain terkait dengan pembelajaran yang sudah mereka dapat Pak. Luar biasa Ibu. Dari aspek pengetahuan dan keterampilan yang Ibu kembangkan begitu bagus. Terutama tentang tugas produk yang Ibu berikan. Ibu tidak memaksakan keinginan Ibu untuk meminta satu produk saja. Tetapi Ibu sudah memberikan kebebasan sesuai dengan minat, keinginan, dan keterampilan mereka. Nah, apa nih tujuan Ibu melakukan hal demikian? Mengenai produk yang berbeda tersebut, saya memberikan kebebasan kepada mereka agar dapat
mereka merasa tidak terbebani, Pak. Nah, dengan tugas produk yang tidak sesuai dengan minat dan keinginan mereka. Sehingga dengan adanya perbedaan produk yang dihasilkan tentunya memberikan keberagaman hasilnya, Pak, yang tentunya dapat dilihat oleh semua murid. Nah, sehingga dapat pengalaman baru dari hasil produk yang dihasilkan oleh teman-temannya. Semua murid bisa mengetahui dan melihat bakat juga keterampilan yang dimiliki oleh teman-temannya, Pak. Dan tidak menutup kemungkinan murid lain juga tertarik dari hasil temannya, Pak. Nah, dan mereka saling berbagi ilmu pengetahuan nantinya, Pak. Benar, Ibu. Selain itu, tentunya kita sebagai guru akhirnya dapat melihat bakat mereka dan dapat memberikan ruang lebih kepada mereka untuk dapat mengembangkan bakat yang mereka miliki nantinya secara maksimal. Baik, Ibu. Pertanyaan saya selanjutnya, Ibu, terkait rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan nantinya, mungkin dari media, strategi, dan model pembelajaran, Bu. Apa saja itu, Bu? Iya. Strategi yang saya berikan adalah dengan memberikan pembelajaran yang membuat rasa ingin tahu murid, Pak, dengan menyajikan materi dan media pembelajaran yang menarik. Nah, seperti artikel, gambar, video yang berhubungan dengan materi pembelajarannya, Pak. Model pembelajaran yang saya terapkan nantinya adalah discovery learning, di mana saya akan melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid, Pak. Mereka akan melakukan kerja kelompok dan hasil kerja kelompok mereka akan dipresentasikan di depan kelas, Pak, masing-masing kelompok begitu. Luar biasa, Ibu. Nah, dengan media gambar dan video yang menarik, pastinya akan menarik minat murid untuk lebih bersemangat lagi untuk mengikuti pembelajaran yang Ibu berikan. Kemudian dari model pembelajaran discovery learning tentunya akan membuat mereka lebih banyak melakukan aktivitas karena pembelajarannya berpusat kepada murid. Nah, pertanyaan terakhir nih, Bu. Nah, tentang penilaian yang akan Ibu lakukan. Apa dan bagaimana proses penilaian yang akan Ibu lakukan nantinya? Iya, penilaian yang akan saya lakukan mencakup 3 aspek, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan, Pak. Nah, semua aspek sudah tersedia rubrik penilaiannya, Pak, pada modul ajar yang sudah saya buat, Pak. Benar, Ibu. Penilaian yang bagus memang harus mencakup 3 aspek yang seperti Ibu utarakan tadi, di mana kita tidak hanya menilai pengetahuan saja, tapi kita juga dapat menilai dari sikap murid selama proses pembelajaran berlangsung. Untuk nilai keterampilan, kita juga tidak boleh menyamakan batasan nilai, karena mereka mempunyai minat dan bakat masing-masing dalam membuat suatu produk keterampilan. Nah, mungkin obrolan observasi ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Saya lihat persiapan Ibu sudah sangat matang. Ibu juga terlihat bersemangat untuk melakukan pembelajaran. Pasti pembelajaran yang Ibu berikan akan sangat menarik. Iya, baik, Pak. Terima kasih atas perhatiannya yang sudah Bapak berikan kepada saya. Iya, sama-sama, Ibu. Terima kasih, Ibu. Iya, sama-sama, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Kenapa? Sakit. Sakit. Semoga yang lagi sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal Alamin. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa. Ya, membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu
akan mempelajari tentang kekayaan alam. Ada yang tahu apa itu kekayaan alam? Kalau obat gunung. Oke, nih dulu angkat dulu ya. Kekayaan alam. Kaya artinya apa? Kaya alam tuh jadi ya. Nah, kekayaan alam yang bisa dilihat di sini adalah sumber daya alam yang terdapat di lingkungan alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Contohnya ada yang tahu kan? Kayu dari mana nak? Pohon. Ya. Sungai. Nah, sungai merupakan kekayaan alam. Apa lagi selain sungai? Lautan. Oke, apa lagi? Gunung. Terus sawah, hutan. Nah, itu merupakan kekayaan alam. Seperti sungai, ada manfaatnya bagi manusia. Nah, sebutkan contohnya, manfaat contohnya apa? Sungai, sungai, sungai Untuk minum ikan. yang ada air untuk minum. Terus mandi, ya. Terus ada ikan. Nah, ikan dimanfaatkan oleh manusia untuk apa? Ya, dimakan. Bisa juga untuk dijual. Nah, nah ini gambar sungai. Pernah ke sungai? Nah, nih ada air tadi ya, batu, pasir, dan ikan. Nah, sudah disebutkan tadi air termasuk sumber daya alam utama yang ada di sungai. Dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mandi, untuk minum ya. Nah, terus batu. Nah, batu ada di sungai lah. Pernah ya? Ya. Untuk apa batu nak? Bisa dimanfaatkan untuk apa batu? Ya, bangunan. Biasa material bangunan. Nah, terus ada pasir untuk material bangunan juga ya. Nah, ikan dimanfaatkan untuk makan, untuk dijual bisa. Nah, kalau dia dijual dapat uang. Nah, kita lanjut lagi. Hutan. Pernah ke hutan? Nah, di hutan ada apa aja nak? Kayu. Nah, kayu dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk apa? Membuat rumah. Ya, meja. Pintu. Nah, lemari ya. Nah, lemari digunakan buat apa? Ya, menyimpan pakaian, menyimpan barang-barang dan lain sebagainya. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya, nah, sawah. Pernah ke sawah? Di sawah ada apa nak? Padi. Ya. Padi menghasilkan ya, beras untuk apa nak? Dimanfaatkan manusia. Ya, untuk makan. Nah, itu hasil dari sawah. Ada padi ya. Jadinya jadi beras untuk makan manusia. Nah, sekarang kita akan
video nanti kalian bisa mencermati apa saja yang ada kekayaan alam di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ya, silakan berdiri sambil dicermati naklah. Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Purwakarta semboyannya. Mufakat rapat, sedia sekata, kerja bersama membangun benua. Bersih tapi indah niat kotanya, meratus pegunungannya. Hidup sejuk rindang, asli lingkungannya, warisan murni yang diberi nama. Ramah tamah masyarakatnya, agama jadi pedomannya. Gotong royong itu budayanya, wujudkan masyarakat sejahtera. Bekerja mandiri, membangun bersama, menuju HST berjaya. Ayo bersatu, bergandeng tangan, untuk benua kita tercinta. Ayo wujudkan HST sejahtera, majulah bumi Purwakarta. Sudah selesai videonya. Terus apa saja yang ada di Kabupaten AST, kekayaan alamnya yang tadi kalian lihat dalam video. Ayo, ada apa saja? Gunung, Iya, gunung. sungai, dan hutan. Iya, tepuk tangannya. Nah, tadi ini di mana ini? Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Nah, ini ada sebuah gambar. Lambang daerah manakah ini? Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Nah, setiap daerah mempunyai lambang atau logonya masing-masing, naklah. Ya, ini Barabai. Nah, di dalam logo ini atau lambang ini terdapat gambar apa? Pohon Pohon karet dan apa? Ya. Nah, lambang ini nih, pohon karet dan padi merupakan kekayaan alam AST. Iya. Pernah melihat karet? Pernah. Iya. Nah, pohon apa ini? Pohon karet. Pohon karet. Karet menghasilkan apa? Getah. Iya, getah. Nah, getahnya dimanfaatkan untuk mengolah apa? Dan bola. Ya, ada bola, apa lagi? Sepatu, Gelang karet. gelang karet. Sendal sama tangan karet. Iya, ban sepeda, motor, mobil. Nah, itu dari karet. Nah, selanjutnya, nah, karet adalah termasuk kekayaan alam. Dari getah karet dihasilkan oleh pohon karet, digunakan sebagai bahan baku utama. Nah, tadi ada menghasilkan apa? Menghasilkan apa? Sepatu, gelang karet, ban sepeda motor, ada mobil, iya, dan lain sebagainya.
sebagainya. Selanjutnya, nah, membentuk kelompok Ibu minta. Bentuk kelompoknya masing-masing ada 3 kelompok. Satu kelompok ada 5 dan 6 orang. Oke, silakan bentuk kelompoknya. Baik, nah, kalian sudah membentuk kelompoknya masing-masing. Kenapa harus berkelompok? Agar supaya kalian dapat bekerja sama dalam timnya masing-masing. Nanti akan ada soal untuk setiap kelompoknya. Setiap kelompok harus aktif ya, harus aktif. Jangan ada yang tidak bekerja sama. Sudah siap? Ya. Oke. Ini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, di sini ada gambar sawah, sungai, dan hutan. Nanti kalian menjawab berkelompok bersama-sama tentang apa saja yang ada di sungai, terus manfaatnya bagi manusia, ya. Sudah siap? Ya. Ini satu orang di kelompoknya masing-masing dapat mengambilkan gambar secara acak. Oke, silahkan ambil ke depan. Nah, sudah dapat? Sudah dapat semua ya? Nah, sekarang Ibu minta setiap kelompok bekerja sama dalam menjawab tugasnya masing-masing. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Sudah selesai dengan tugasnya? Nah, kalau sudah selesai, nanti akan Ibu suruh perwakilan kelompoknya untuk mendiskusikan atau memaparkan hasil kerja kelompoknya ya. Dari kelompok mana nih yang Ibu suruh ya? Oh ini. Nah ini. Ayo silahkan memaparkan hasil kerja kelompoknya. Tepuk tangan. Tadi dapat gambar apa nak? Iya tentang sungai. Nah di sungai tadi. Bacakan. Kekayaan alam. Ya. Air untuk apa? Iya, ada lagi. Ikan. Untuk apa manfaatnya? Iya, untuk makan. Betul. Iya. Oke, tepuk tangan untuk teman-temannya. Nah,
gunung dan hutan. Nah, ya. Di hutan dan gunung apa saja nak kekayaan alamnya? Iya, kayu untuk membuat rumah. Iya. Wah, luar biasa sekali. Kalian hebat dalam berdiskusi dan memaparkan hasil kerja kelompoknya. Ibu lihat kalian dalam berdiskusi kelompoknya sudah aktif, tidak ada yang malas. Oke, sekarang kalian kembali ke tempat semula. Nah, sekarang ibu akan memberikan tugas kepada kalian masing-masing yang bertemakan tentang kekayaan alam. Ada yang suka menggambar, bisa dengan menggambar. Yang suka pantun, dengan tulisan pantunnya berkreasi tentang kekayaan alam. Lalu siapa yang mau membuat puisi, silahkan buat puisi tentang kekayaan alam. Oke, silahkan dikerjakan masing-masing sesuai dengan keinginan kalian yang bertemakan kekayaan alam tadi. Ya. Siap? Oke, kerjakan. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Sudah selesai? Sudah. Hebat. Yang suka menggambar silahkan maju ke depan menunjukkan hasil kerjanya. Silahkan maju. Ya. Ya. Gambarannya tentang apa, Nak? Ya, di sini ada apa sih, Nak? Iya, gunung. Ada sawah. Ada apa lagi? Ya, iya ada gimana? Ini merupakan hasil karya dari teman kalian. Oke, satunya lagi tentang apa? Iya, kekayaan alam. Ada apa lagi, Nak? Gunung. Ada sungai. Oke, silahkan duduk ke tempat masing-masing. Nah, sekarang ada yang membuat pantun. Ada yang menonton? Iya, sama-sama? Iya, silahkan maju ke depan. Pantun, silahkan baca pantunnya. Yang lain tolong perhatikan temannya. Pakai yang rumah ini. Panggil dipanggil kata-kata. Macam-macam suara dan suara. Mengikuti darat dan laut. Iya, dibaca dulu ya. Kompak nian pemain rebana tampil di panggung acara hajatan, macam-macam flora dan fauna yang hidup di darat dan di lautan. Oke, tepuk tangan. Nah, sekarang ada yang membuat puisi? Ada. Oke, silakan maju ke depan membacakan hasil kerjanya. Dengarkan ya. Ya. Alamku rusak, geningnya
Indah sungai tak sejernih dahulu, permainnya sawah-sawah tak sepermai bayangan. Alamku telah dirusak oleh orang-orang tak bertanggung jawab. Pantai penuh dengan sampah, hutan-hutan habis ditebang, sungai-sungai keruh hanya tersisa sampah berserakan. Oke, tepuk tangan. Nah, demikian hari ini yang sudah kita pelajari tentang kekayaan alam yang ada di daerah kita. Kalian sudah mengetahui apa saja kekayaan alam yang ada di daerah kita dan manfaatnya bagi manusia. Nah, bagi kita semua, pesan Ibu, jaga selalu kekayaan alam yang ada di sekitar kita. Gunakan dengan baik dan manfaatkan dengan baik. Ibu akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Risna. Kemarin kan sudah melakukan kegiatan pembelajarannya. Nah, saya lihat Ibu bagus sekali melakukan proses pembelajaran di kelas. Nah, saya tanya nih, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan aktivitas pembelajaran yang berdiferensiasi kemarin? Waalaikumsalam Pak Persani. Alhamdulillah, perasaan saya tentu senang karena sudah bisa melakukan proses pembelajaran yang berdiferensiasi yang membuat siswa atau murid saya menjadi lebih aktif dan bersemangat mengikuti pembelajaran yang saya berikan, dan hari ini juga merupakan pengalaman baru bagi saya. Betul sekali Ibu. Nah, saat saya amati, mereka benar-benar aktif Ibu dalam mengikuti pembelajaran yang Ibu berikan. Nah, sekarang saya akan kembali mengajak Ibu untuk mengobrol terkait pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi. Nah, yang ini namanya kegiatan pasca observasi ya Bu. Saya mau bertanya lagi nih Bu. Nah, apa saja hambatan atau kendala yang Ibu hadapi selama melakukan proses pembelajaran di kelas tadi? Bapak, kendalanya pada presentasi kelompok. Nah, terlihat beberapa murid masih ragu untuk tampil di depan kelas, Pak, memaparkan hasil diskusi mereka. Nah, karena memang mereka belum terbiasa, Pak, untuk tampil di depan kelas. Ya, jadi kendalanya menumbuhkan rasa percaya diri terhadap murid itu untuk berani tampil di depan kelas, Pak. Memang Ibu, nah kadang murid itu ambil di depan kelas itu merasa takut ya, karena tidak percaya diri. Nah, mungkin karena belum terbiasa saja. Nah, jadi mungkin bisa Ibu untuk membimbingnya terus untuk berani di depan kelas. Nah, saya lanjutkan pertanyaannya ya Bu. Nah, apa nih yang menurut Ibu sudah bagus dan berhasil pada pembelajaran yang Ibu lakukan? Menurut saya sudah bisa menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dari mulai mempersiapkan berbagai konten pembelajaran berdasarkan minat dan kebutuhan muridnya, Pak. Nah, kemudian melakukan proses pembelajaran dengan berbagai media pembelajaran yang menarik, Pak. Dan tentunya untuk membimbing murid agar bisa menghasilkan tugas produk sesuai dengan minat dan bakat mereka. Benar sekali Ibu. Nah, memang dari hasil pengamatan saya, Ibu sudah benar-benar siap untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi dari konten-konten yang berbeda yang sudah Ibu siapkan. Nah, tentunya yang paling menarik menurut saya adalah Ibu bisa membimbing murid untuk bisa menghasilkan produk-produk yang berbeda sesuai dengan keinginan mereka dan bakat mereka masing-masing. Kemudian, apa hal positif yang Ibu sudah dapatkan
pada proses pembelajaran tadi? Saya menemukan beberapa hal positif melihat hasil tugas produk yang dihasilkan oleh murid saya. Ternyata ada berbagai macam hasil karya yang berbeda yang dibuat oleh mereka, Pak. Nah, dari karya tersebut begitu menarik dan unik satu sama lainnya, Pak. Nah, pada akhirnya mereka bisa saling berbagi karya yang merupakan hasil dari teman-teman mereka yang lain, Pak. Saya akhirnya menyadari ya setiap anak itu unik, Pak. Satu dan lainnya berbeda, kan? Nah, mereka memiliki kemampuan dan keinginan yang berbeda-beda, Pak. Sehingga tugas kita sebagai guru harus bisa menentukan mereka agar bisa mengembangkan minat dan bakatnya, Pak. Luar biasa Ibu. Ibu sudah bisa menuntun anak sesuai dengan kodrat yang dimilikinya. Nah, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada mereka. Terakhir nih, apa yang ingin Ibu tingkatkan lagi untuk pembelajaran selanjutnya? Saya akan terus berusaha dan mencari informasi terkait pembelajaran yang menarik, Pak, untuk siswa-siswa saya. Nah, yang mana menyenangkan bagi mereka, Pak. Nah, kemudian juga tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya juga akan terus mempelajari lebih dalam lagi, Pak, tentang pembelajaran tersebut. Saya akan meningkatkan kolaborasi sesama rekan sejabat saya, Pak. Nah, untuk bisa saling belajar, refleksi, dan berinovasi, Pak, agar tercapainya suatu pembelajaran yang menarik. Baik, Ibu. Sungguh keinginan yang begitu bagus. Ibu ingin terus belajar dan belajar untuk bisa meningkatkan kompetensi Ibu sebagai bekal untuk menghadapi kemajuan dunia pendidikan yang semakin maju. Tingkatkan terus kolaborasi sesama rekan sejabat agar bisa saling bekerja sama untuk bisa memberikan pembelajaran yang berkualitas. Baiklah, saya kira sampai di sini obrolan kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah bersedia. Saya observasi, dari kegiatan observasi di kelas, dan terakhir ini kegiatan pasca observasi. Terus semangat Ibu untuk meningkatkan pendidikan di sekolah ini. Iya, sama-sama Bapak. Nah, saya juga berterima kasih atas arahan dan bimbingan yang sudah Bapak lakukan untuk saya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum Ibu, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Waalaikumsalam.